Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oase yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak kenikmatan, sehingga tak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa cinta dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang merupakan orang pertama yang sangat berpengaruh di dunia ini dan orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nurnya sehingga terciptalah semua alam dan isinya ini. Sahabat Oase yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan begitu banyak kenikmatan ini, maka untuk pembahasan kita kali ini insya Allah sama-sama kita akan membahas tentang Ramadan Syahrul Maghfirah, atau Ramadan bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan salah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang mana di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan begitu banyak kenikmatan dan juga rahmatnya bagi kita semua. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan di dalam salah satu hadis beliau, Rasul mengatakan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita semua limpahan rahmatnya. Kemudian di 10 hari kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita semua maghfirah ataupun juga ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, di 10 hari ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita semua, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu maqal ulama pernah mengatakan, la tanzur ila asgharil ma'siyah walakin zuru ila man asaitah, yang artinya adalah janganlah kita melihat kecilnya dosa yang kita lakukan, namun lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa tersebut. Dari kalam tersebut, sahabat Oase yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita pelajari bersama bahwasanya sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menjadi teguran yang sangat besar bagi kita. Karena terkadang kita sebagai hamba Allah merasa tidak apa-apa melakukan perbuatan dosa, yang mungkin dosa itu menurut kita masih kecil. Namun yang perlu kita ingat, yang perlu kita ketahui bersama, kepada siapa kita melakukan dosa tersebut, maka tidak patut bagi kita untuk berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih menganggap sepele dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an illa syirka ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Sahabat Oase yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaghfiru dzunuba jami'a, akan mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan, illa syirka, kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu, maka mari kita jadikan momentum Ramadan tahun ini sebagai bulan
kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, sungguh rugi orang yang masuk di dalam bulan Ramadan hingga ia keluar dalam bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sahabat Awase dimanapun antum berada, mari sekali lagi kita jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai bulan perubahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat, kemudian amalan-amalan yang lain, mulai dari keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, dan saudara-saudara yang berada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini akan menjadikan kita sebagai salah satu hamba yang kelak akan mendapatkan predikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Mudah-mudahan materi yang kita bahas pada hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.